ada dua agenda utama yang harus kita selesaikan, di mana yang pertama yaitu dasar-dasar strategi bisnis online. Di sini kita akan membahas tentang materi apa saja yang harus kita persiapkan, kemudian dasar-dasar dan penerapan search engine optimization. Nah, mungkin ini kepanjangan dari SEO yang tadi sudah teman-teman dengar istilahnya di awal, itu search engine optimization atau optimasi mesin pencari. Kita masuk dulu agenda yang pertama, dasar-dasar strategi bisnis online. Di bisnis online mungkin sudah akrab dengan di telinga kita ya, atau dalam kehidupan sehari, apalagi terutama dalam kondisi seperti saat ini, itu kondisi pandemi, itu teman-teman diminta untuk bekerja lebih lebih giat lagi, lebih 2 kali lebih besar lagi usahanya untuk bisa agar usahanya terjangkau di seluruh pelosok, kalau bisa ke luar negeri ya, harapan setiap pemilik usaha ya. Dan bisnis online bisa mengupayakannya sampai hal tersebut. Jadi dengan online bisnis kita bisa memperbesar peluang bisnis serta memperluas jangkauan. Kemudian penting bagi kita untuk memahami di mana dan apa yang dilakukan oleh calon pelanggan kita, sehingga mereka bisa menemukan usaha kita di dunia maya. Jadi mungkin ada teman-teman di sini yang merasa sudah melakukan bisnis secara online seperti meletakkan di marketplace atau di sosial media, tapi belum ketemu juga dengan pelanggannya. Itu salahnya di mana ya? Nah, di sini kita mungkin akan mengetahui bagaimana sih apa yang dilakukan oleh calon pelanggan kita sehingga bisa menemukan usaha kita di online. Nah, di sini setidaknya ada 4 tahap calon pelanggan kita dalam berbelanja online. Nah, kita bisa cek satu persatu dulu ya. Mulai dari melihat, mungkin teman-teman seperti yang saya lakukan juga ya, saya jalan-jalan biasanya keluar atau ke suatu tempat, lihat suatu produk atau suatu item yang menarik, itu biasanya kita langsung ceknya di aplikasi atau di search dulu di Google biasanya ya. Nah, pada saat melihat sesuatu yang menarik atau barang yang menarik tersebut, itu mereka langsung melakukan pencarian di Google. Ada nggak ya produk yang dijual dengan harga yang lebih murah? Biasanya seperti itu kan kebiasaan kita dalam mencari produk secara online. Nah, bahkan mereka terinspirasi kalau seandainya ada lagi produk yang lebih bagus daripada ini, ada nggak ya? Lalu pada saat sudah mereka lihat, kemudian mereka pikirkan kira-kira butuh nggak ini ya dengan produk yang mereka tadi lihat itu sesuai dengan yang mereka inginkan ya. Jadi pada saat mereka sudah melihat, mereka dapat inspirasi, selanjutnya mereka bisa memulai mencari informasi secara online terkait hal yang diinginkan. Nah, pada saat setelah melakukan dapatkan informasi, kemudian mereka menimbang nih, oke, ternyata ini menarik nih dengan produk yang saya butuhkan. Nah, pada saat mereka cari informasinya di internet, mereka ketemu linknya di Google atau mencariannya di search engine, mereka langsung klik informasi tersebut. Biasanya larinya diarahkan ke ini ya, ke sebuah landing page atau sebuah halaman sosial media atau ke halaman juga Google Business ya. Biasanya ada tertentu lokasi-lokasi yang ada di Google. Nah, itu biasanya diarahkan ke sana. Kalau merasanya mereka yakin untuk membeli, mereka langsung melakukan action atau melakukan tindakan. Nah, pada saat setelah melakukan tindakan, mereka sudah dapat produknya, ternyata benar produk yang dilihat dan disaksikannya di aplikasi atau di di smartphone-nya sesuai dengan apa yang mereka impikan. Mereka biasanya dengan suka hati melakukan ulasan ya, atau memberikan review kepada produk yang kita jual. Jadi teman-teman sudah tahu di sini apa yang kenapa produk kita bisa dibeli oleh calon pelanggan kita di internet, karena mereka mulai dari melihat sesuatu di lingkungan mereka sampai mereka bisa melakukan tindakan untuk membeli produk itu. Setiap konsumen itu memiliki tahapan yang berbeda. Mungkin dari 4 tahap tadi itu tidak semuanya mungkin langsung melihat, mungkin mereka langsung berpikir atau mereka melakukan kegiatan atau pekerjaan, tiba-tiba wah ini ada nggak ya produk yang membantu pekerjaan saya, biasanya seperti itu ya. Nah, tidak semuanya juga yang mereka dapat informasi dari melihat. Banyak faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut, seperti
dari rekomendasi misalnya. Nah, ini paling diidam-idamkan dari pemilik usaha ya. Itu kalau bisa word of mouth, kekuatan ini ya, promo dari mulut ke mulut. Nah, pada saat mereka dapat rekomendasi dari teman, mereka yakin dengan rekomendasi teman tersebut, dia langsung beli. Dan yang paling penting bagi pemilik usaha itu harus ada di setiap tahap tersebut. Jadi kalau seandainya teman-teman mungkin produknya baru memulai, itu teman-teman sudah ada landing page-nya atau sudah ada channel online-nya seperti sosial medianya atau listing bisnisnya tampil di Google. Itu sudah salah satu dari 4 tahap itu sudah dimiliki ya, teman-teman ya. Nah, strategi pemasaran yang efektif untuk kemajuan bisnis kita secara online. Jadi pada saat kita memulai usaha secara online itu tidak langsung datang begitu saja di pembeli ya. Yang paling penting bagi kita sebagai pemilik usaha, kita harus melihat dulu ini ada nggak pasarnya, ini ada nggak pemilik yang membeli produknya, ini ada nggak yang kira-kira konsumennya. Jangan sampai nanti kalau kita sudah beli produknya, sudah buat produknya, ternyata yang beli nggak ada. Nah, itu yang disayangkan. Nah, hal yang harus kita lakukan adalah bagian berikut, mulai dari riset ya. Kita harus riset lebih dahulu, karena kalau dengan data itu sudah pasti ya, datanya sudah kelihatan, sudah nampak, sudah ini apa namanya, sudah terlist satu persatu berapa yang minatnya, kemudian yang jumlah peminatnya apakah laki-laki atau perempuan. Itu kalau dari data yang sudah kita dapat, itu semuanya dapat kita arahkan produk kita. Jadi kita lakukan riset terlebih dahulu atau melihat tren pasar. Nah, ini banyak sekali tools-tools yang bisa kita gunakan dan Google sendiri sudah menyediakan tools-tools tersebut. Kemudian tahapan selanjutnya setelah kita riset, biasanya kita promosikan atau gaungkan produk usaha kita agar mudah diingat dan menarik perhatian. Biasanya kalau seandainya sudah kita tahu nih bahwa kita banyak di luar dari daerah Jawa atau daerah Kalimantan ya, atau daerah sekitarnya, itu bagaimana cara kita menarik pelanggan kita, calon pelanggan kita agar bisa dilihat oleh calon pembeli produk kita tersebut. Jadi kita harus mempromosikannya atau menggaungkannya. Kemudian memanfaatkan media sosial. Mungkin di sini teman-teman menjadikan media sosial baru sebagai aktualisasi diri di dunia maya ya, atau sebagai profil dirinya ya, atau sebagai media untuk mendapatkan informasi. Tapi dengan media sosial kita juga dapat meningkatkan atau mengoptimasi bisnis kita secara online ya. Jadi taktiknya itu adalah dengan cara membuat akun sosial media, baik itu media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, itu membuat channel bisnis kita sendiri, khusus untuk channel bisnis kita. Dan yang paling utama, kita bisa mengoptimalkan pencarian sehingga bisa menemukan usaha kita secara online, itu dengan teknik SEO tadi. Kemudian yang tahap keempat adalah promosi. Nah, sesekali mungkin kita bisa mengadakan diskon ya untuk usaha kita. Kalau seandainya ingin langsung cepat dikenal usahanya, itu biasanya kita harus viral ya. Apakah kita kerjasama dengan influencer, apakah kita langsung menerapkan iklan berbayar di produk yang kita tawarkan, itu bisa kita lakukan dengan cara promosi. Kemudian jaga relasi calon pelanggan kita sehingga bisa tercipta hubungan yang baik. Jadi jangan sampai nanti barang atau produk kita sudah terbeli oleh pelanggan, itu mereka hilang datanya begitu saja. Malah sekarang banyak ya loh data-data yang diperjualbelikan ya, itu hati-hati juga. Jadi jangan sampai sembarang mengisi informasi atau mengisi form ya teman-teman ya. Jadi kalau seandainya kita sebagai pemilik usaha, pastikan kita jalin komunikasi kita untuk seandainya ada produk yang terbaru lagi, atau seandainya ada informasi terbaru lagi terkait produk kita bisa hubungi. Yang pertama itu adalah calon pelanggan kita atau pelanggan kita yang sudah pertama membeli produk kita. Ini ada quiz ya, quiz di sini teman-teman bisa manfaatkan lagi fitur chatting. Saya mau lihat nih. Yang pertanyaan seperti ini, apakah hal di bawah ini yang bukan merupakan tahapan konsumen dalam belanja online? Nah, silakan teman-teman jawab. Pilihannya adalah yang pertama, lihat. Kedua, peduli. Ketiga, rasa. Keempat, lakukan. Kelima, pikir. Nah, ini yang bukan lah. Hati-hati ya, yang bukan. Kira-kira yang mana?
Oke, sudah mulai paham ya teman-temannya rasa. Ini kayaknya kalau yang susah move on ini rasanya nggak ada nih ya. Wah, ada yang jawab peduli. Nah, ini tadi sudah ada bagian dari ini kita ya, tahapan dalam proses belanja online itu mereka untuk peduli dengan pelanggan kita. Oke, rasa benar sekali. Rasa itu merupakan tahapan yang tidak ada dalam berbelanja online karena sampai saat ini belum ada nih yang apa namanya kalau misalnya beli makanan itu rasanya nggak bisa diceritakan ya, cuma bisa dituliskan dalam bentuk deskripsi. Rasanya nggak bisa langsung dirasakan langsung di lidah kita. Nah, benar. Terima kasih teman-teman. Jadi nanti tunggu quiz selanjutnya ya. Nah, agenda kedua kita masuk ke dalam materi dasar-dasar tentang SEO. Apa itu SEO dan bagaimana SEO bekerja itu kita akan bahas di agenda kedua ini. Mungkin teman-teman di sini sudah sering ya melakukan apa namanya browsing atau googling ya istilahnya di internet. Jadi teman-teman bisa mengetikkan informasi di aplikasi Google Search atau di komputernya, di browsernya. Pada saat kita mengetikkan informasi, biasanya tampilannya seperti yang di sebelah kiri. Ya, seperti contohnya di sini ada yang mengetikkan informasi Ramadan Florist nih. Ya, Ramadan Flores ini usahanya tentang jasa kerang bunga. Kita lihat di sini ada yang berbayar menggunakan iklan Google dan kalau kita lihat di sebelah kanan itu ada yang menampilkan informasi lokasi bisnisnya atau listing bisnisnya dengan bisnisku. Nah, kita untuk SEO kita akan fokus di bagian yang tampil bagaimana usaha kita di pencarian Google yang dicontohkan di jendela yang di sebelah kanan. Ini data-data tentang traffic atau pengunjung user di mesin pencari. Pengguna internet itu di Indonesia cenderung naik setiap tahunnya. Kemudian untuk tahun 2020 kemarin itu pengguna internet kita 197 juta. Ya, itu naik 10% dari tahun 2019. Dan yang menggunakan Google Search itu hampir 99,2%. Dan itu berdasarkan data dari Global Web Index. Dan yang menemukan merek baru atau usaha atau produknya di search engine atau di mesin pencari itu sekitar 47,7%. Hampir setengahnya ya dari jumlah yang mencari informasi di Google. Jadi ini peluang yang sangat besar bagi kita sebagai pemilik usaha untuk mempromosikan produk kita sehingga tampil di halaman pencarian Google. Kemudian kita harus paham juga sebelum kita mengoptimalkan teknik-teknik SEO ini, kita harus tahu dulu nih bagaimana sebuah mesin pencari bekerja. Ya, jadi mesin pencari itu tidak bekerja ujuk-ujuk langsung begitu saja ya. Dia ada tahapannya. Yang pertama, mesin pencari melakukan crawling atau mengunjungi seluruh halaman website yang ada di internet. Bayangkan itu ada mungkin bisa dikatakan miliaran ya yang halaman website yang ada di internet itu dikunjungi oleh mesin pencari, terutama mesin pencarinya Google nih. Dan tidak semua mesin halaman di website itu bisa bisa di crawling atau dikunjungi oleh si mesin pencari Google. Ada beberapa website yang tidak bisa dikunjungi oleh Google, sama mungkin website yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dikunjungi oleh Google, itu bisa disetting. Tapi ada juga beberapa website yang tidak teroptimasi, tidak dilakukan tahapan untuk bisa optimal pencariannya, itu dia tidak tampil di tempat oleh Google. Kemudian setelah dia kunjungi oleh setiap mesin pencari Google di crawling, itu Google melakukan pengurutan atau menerapkan algoritmanya. Kira-kira halaman website mana yang ada relevan dengan kata kunci yang diketikkan oleh si pencari Google. Jadi tidak mungkin ya teman-teman kalau seandainya mencari informasi tentang ayam goreng itu yang tampil itu dendeng ya, atau mencari informasi tentang tempat usaha seperti butik misalnya, itu yang tampil malah informasi tentang makanan itu jarang sekali. Sehingga Google melakukan pengurutan sesuai dengan kata kunci yang diketikkan oleh si pencari Google. Lalu tahapan yang ketiga, Google melakukan melihat respon yang ditemukan atau yang diberikan oleh si pengguna di internet. Nah,
kalau seandainya si halaman tersebut sering diklik oleh Google atau si pengguna di Google, itu berpotensi halaman tersebut bisa tampil di halaman pertama Google. Nah, yang paling senang oleh pemilik usaha itu tampil di urutan pertama malah. Itu biasanya SEO-nya sudah bekerja 100%. Nah, itu dia kurang lebih bagaimana cara untuk pencarian kerja. Dan bagaimana cara membuat website kita muncul di halaman pertama Google atau di mesin mencari, kita bisa melakukan tahapan yaitu pertama SEO ya, dengan mengoptimasi bisnis kita, atau dengan cara SEM dengan melakukan iklan di mesin pencari Google. Nah, iklan ini kita bisa menggunakan fitur berbayarnya Google seperti tadi yang teman-teman lihat di Ramadan Flores ya. Di Ramadan Flores itu teman-teman bisa lihat bahwa si Ramadan Flores dia menggunakan iklan dari Google. Nah, materi ini adalah bagian dari seletan dari materi Google Pro juga. Jadi teman-teman akan diinformasikan kapan kelas tentang SEM-nya diadakan. Kita fokus dulu ke yang SEO-nya. Apa sih itu SEO? Nah, ini dia penjelasannya. SEO itu kurang lebih adalah tahapan atau langkah ya, atau proses untuk mengoptimasi website kita bisa tampil lebih baik di mesin pencari. Bayangkan teman-teman mungkin pernah googling atau mencari informasi di internet, itu cenderung Google menampilkan informasi itu lebih dari satu saja ya. Biasa satu halaman itu kurang lebih isinya 10 hasil pencari, kurang dari iklan ya, dikurangi iklan. Kalau iklan biasanya nambah kurang lebih 15 hasil pencari. Tapi kalau seandainya hasil pencari murni dari Google itu kurang lebih 10 list atau 10 urutan di halaman pertama. Dan itu tidak hanya di halaman pertama saja, ada halaman keduanya, ada halaman ketiganya, ada halaman keempat dan seterusnya. Nah, yang paling sering dilihat oleh si calon pemilik calon konsumen kita, calon pelanggan kita adalah bisnis yang tampil di halaman pertama Google. Itu jarang sekali kalau seandainya mereka sudah ketemu di halaman pertama, jarang sekali di halaman kedua ketiganya. Ya, jadi kalau seandainya teman-teman di sini bisnisnya masih tampil di halaman kedua, nah itu harus misalnya harus lebih giat lagi untuk bisa tampil websitenya di halaman pertama. Mengapa sih kita melakukan SEO? Nah, memang ada dua tahap tadi ya, ada SEM dan SEO. Dan kenapa kita butuh SEO? Pertama, kita bisa menaikkan ranking website kita di halaman pencari Google. Ya. Jadi dengan SEO kita bisa mengoptimalkan halaman website kita. Kalau seandainya tidak keseluruhannya, tapi beberapa halaman saja di Google itu bisa teroptimal. Jadi mungkin dari sekian halaman di halaman websitenya ada misalnya profil usaha, produk, ya, kontak dan lain-lain. Nah itu kalau seandainya teman-teman menaikkan optimasi SEO-nya, itu salah satu halamannya bisa naik ranking websitenya. Kemudian yang kedua, meningkatkan traffic. Kalau seandainya website sudah naik, sudah rankingnya sudah bagus, sudah tampil di halaman pertama Google, apakah di urutan yang keempat atau ketiga, itu pasti akan berimbas pada traffic websitenya. Ya, traffic website tersebut sangat berpengaruh ke kemajuan usaha kita. Jadi kalau banyak orang melihat kita di online, maka potensi orang membeli produk kita semakin besar. Dan traffic website ini adalah hal yang gratis. Jarang kan ada orang yang membuat websitenya itu kalau saya ingin melihat website itu harus bayar dulu, jarang sekali. Jadi website traffic ini adalah sesuatu yang gratis yang diberikan oleh internet kepada si pemilik usaha, terutama untuk mengunjungi laman webnya. Kemudian yang keempat, mengapa kita harus melakukan SEO adalah kesadaran merek bisnis. Jadi brand awareness. Jarang orang yang mencari informasi di Google itu langsung ketemu nama mereknya, jarang sekali. Malah mereka mencari informasi di Google itu dengan sebuah kata kunci. Contohnya sepatu lari yang ringan, seperti itu ya teman-teman mencari informasi di Google. Nah itu kalau kalian sudah ketemu informasi di Google dan mereka rasa informasinya benar dan menarik dan mereka ingin membeli, untuk yang kedua kali dan ketiga kalinya mereka pasti ingat brandnya atau merek si sepatu tersebut. Jarang mereka mengetikkan lagi kata kunci yang di awal. Jadi sudah ketemu merek sepatu yang dijual, otomatis untuk kedua kali ketiga kalinya malah mereknya yang dikenal. Dan yang kelima adalah meningkatkan kepercayaan dari pelanggan. Wah, ini benar nih kalau seandainya sudah membeli produk, kemudian melihat produknya langsung, maka kepercayaan pelanggannya akan
ada di konsumen. Jadi trusted, lebih terpercaya. Kemudian mendapatkan calon pelanggan, membantu kita untuk mendapatkan calon pelanggan, utamanya SEO ya. Dan yang terakhir adalah membantu kita untuk mengembangkan usaha kita. Jadi siapa tahu ya, kayak di antara teman-teman di sini kalau seandainya sudah optimal website usahanya di Google, itu akan meningkatkan membantu mengembangkan bisnisnya. Siapa tahu ada yang mau jadi reseller, siapa tahu ada yang membuat sistem keagenan, produknya bagus, kenapa nggak saya mau jadi agen di daerah ini, di daerah itu, seperti itu ya. Nah, itu dapat mengembangkan potensi usaha kita. Kemudian ada juga nih yang tadi saya sebutkan di awal, itu ada website yang tidak terindeks oleh Google atau tidak tampil di halaman Google. Itu kenapa? Apalagi usaha kita, saya sudah punya website nih, tapi saya kok nggak tampil ya usaha saya di halaman pencari Google. Ini ada faktor-faktornya. Yang pertama, situs tidak terhubung dengan baik dengan situs lain. Teman-teman di sini bisa lihat ya, ternyata silaturahmi itu tidak hanya ada di sesama kita sebagai manusia, tetapi juga harus sesama website kita ada kayaknya. Jadi kita harus hubungkan juga website kita dengan website lain. Contohnya kalau seandainya teman-teman ada sosial media untuk usahanya, itu tampilkan juga sosial medianya di halaman websitenya. Jadi jangan sampai kita punya sosial media itu nggak ditampilkan di halaman website kita. Jadi tampilkan, misalnya ada tiga sosial media, itu ditampilkan linknya di halaman website kita. Atau seandainya kalau kita buat artikel atau konten yang bermanfaat, kita kan ada sumbernya. Sumbernya dapat dari mana? Sumbernya kita dapat dari website portal berita online. Nah, disebutkan tuh sumber dari, sebutkan halaman websitenya di bagian bawah. Nah, itu dapat mendukung website kita bisa ditemukan di halaman website. Yang kedua, mengapa website kita tidak tampil di Google adalah situsnya baru. Jadi belum dapat ditelusuri oleh Google. Situs baru cenderung itu tidak langsung tampil di halaman pertama Google. Caranya agar dapat kita tampil di halaman pertama Google adalah dengan cara mendaftarkannya ke aplikasi Google Search Console. Ya. Nah, di aplikasi Google Search Console ini teman-teman bisa memberitahu kepada Google, nah Google, ini saya punya website baru loh, tolong dibantu indeks ya, nih data-datanya. Jadi kita bisa memberikan informasi ke Google bahwa website kita baru dirilis dan minta tolong untuk bisa ditampilkan di halaman pencari Google. Nah, setelah dikonfirmasi oleh Google Search Console-nya, otomatis dia membutuh waktu sekitar kurang lebih paling cepat itu seminggu ya, atau paling cepat 3 hari sudah tampil. Tapi tidak langsung tampil di halaman pertama ya. Tapi misalnya kalau kita ketikkan dulu brand merek kita, apakah tampil, atau alamat website kita apakah langsung tampil di halaman pencarian Google. Nah, itu buktinya kalau dia sudah terhubung dengan aplikasi Google Search Console. Kemudian yang ketiga, kata kuncinya sulit ditemukan. Nah, ini banyak sekali ya yang punya idealisme seperti ini. Mereka buat bisnis, tapi mereka yakin bahwa bisnisnya bisa ditemukan dengan idealisme yang mereka miliki. Nah, kita harus mengenyampingkan dulu idealisme kita sebagai pemilik bisnis ya. Kita harus melihat dulu, apa sih kata kunci yang paling banyak dicari orang di Google. Kita harus analisa dulu, baru kita masukkan kata kuncinya ke dalam website kita. Kira-kira kata kunci mana yang ada hubungannya dengan usaha kita. Nah, ini sering kita ketemu ya, saya sebagai web designer ketemu, websitenya sudah bagus, sudah cepat loadingnya, sudah menarik tampilannya, tapi pada saat kita ketikkan kata kuncinya itu nggak ketemu di halaman Google. Nah, itu yang harus direvisi kembali. Kemudian yang keempat adalah terdapat error di halaman Google. Nah, ini harus kita perhatikan. Siapa tahu terdapat dalam halaman website kita. Contohnya kalau seandainya teman-teman buat website baru, itu biasanya link yang dibuat itu biasanya pakai kode-kode ya. Misalnya contohnya seperti saya buat website amd.web.id, garis miring itu ada biasanya kan beranda, garis miring kontak saya, garis miring portofolio saya. Itu linknya itu biasanya harus familiar, harus manusiawi lah ya. Nah, ini banyak link-linknya itu banyak kan yang kode-kode angka ya, atau kode-kode nggak jelas, biasa kodenya acak, itu linknya berpengaruh sekali. Kemudian ada juga dia halamannya kontak, halamannya kalau menunjukkan referensi kontak atau alamat, itu yang tampil malah bukan kontak atau alamat, itu yang tampil malah halamannya kosong. Nah, itu harus kita juga cek dulu ada berapa banyak link yang ada di website kita, itu apakah sudah berjalan fiturnya dengan baik atau belum, atau jangan-jangan ada error atau kendala yang dihadapi.
Dan yang terakhir adalah kebijakan kita sebagai pemilik bisnis untuk memblokir penggunaan Google. Nah, ini ada loh fitur seperti aplikasi untuk membuat website yang kita bisa mengizinkan website kita diblokir dulu sama Google. Biasanya website yang sedang dikerjakan, website yang sedang di-develop oleh si pemilik usaha atau si pihak ketiganya, itu disembunyikan dulu oleh si developernya, sehingga nanti pada saat sudah selesai barulah kita lakukan. Nah, itu ada kebijakan kita. Bagaimana cara penerapan SEO? Kita akan lihat nih, ada dua channel utama yang bisa mengarahkan calon pelanggan untuk berkunjung ke bisnis kita. Yang pertama adalah dengan aplikasi Google Businessku. Siapa ini di sini yang sudah aktif Google Business-nya? Silakan ketik di kolom chat. Ya, walaupun belum punya website, tapi Google Business sudah ada. Silakan. Saya. Ayo, saya mau lihat nih siapa teman-teman di sini yang Google Business-nya sudah aktif di Google. Siapa tahu kan ada ini ya. Oke, nggak apa-apa, Mas Suphat, kita masih ini ya, sama-sama sharing di sini. Oke, silakan. Ada yang mau chatting di kolom chat. Siapa yang sudah aktif Google Business-nya? Oh, belum. Kenapa nih, Mas? Belum ya? Oke, baik-baik. Ada sudah 2 tahun. Nah, ini bagus nih, sudah 2 tahun Google Business-nya aktif. Oke, ada lagi yang sudah aktif Google Business-nya? Ya, silakan diketikkan di kolom chat. Siapa tahu dapat kenalan juga di sini. Ternyata saya juga belum nih bagaimana solusinya. Oke, masih belum juga ya ternyata Google Business-nya. Nah, baik. Oke, terima kasih teman-teman. Google Business adalah sebuah peluang yang besar ya, yang paling mudah malah untuk bisa mengaktifkan bisnis kita. Jadi kalau seandainya dengan minimal dengan Google Business saja, kita sudah punya fitur namanya website gratis dari Google Business. Apalagi sekarang itu pertumbuhan pengguna yang mendaftar di Google Business itu sangat besar sekali. Oke. Bagi yang belum, tetap ikuti informasi dari kegiatan Google Gapura ini ya. Biasanya di rangkaian acara kita itu ada tentang Google Business. Dan yang kedua, cara kita agar mendapatkan pengunjung ke website adalah dengan pencarian Google Search. Nah, ini nanti lebih detailnya ada aplikasi atau tools yang bisa kita gunakan. Nah, apa saja hal penting yang harus kita pertimbangkan untuk mendapatkan calon pelanggan secara organik? Jadi pencarian pelanggan yang didapat dari SEO itu namanya adalah pencarian pelanggan yang organik ya teman-teman ya. Jadi pelanggan yang datang dengan sendirinya sesuai dengan kata kunci yang mereka ketikkan di Google dan mereka link yang mereka klik. Itu adalah pencarian user yang organik. Ada 4 poin penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, konten berkualitas tinggi, ya, konten yang bagus ya. Kemudian kecepatan tampilan website, coding website ya di sini. Kemudian kata kunci ya. Jadi kata kunci ini kita bisa riset dengan 3 aplikasi ini, yaitu Google Keyword Planner, Google Trend nanti di sesi selanjutnya yang akan kita bahas, dan yang ketiga adalah aplikasi Google Alert untuk mendapatkan kata kunci. Dan yang terakhir, poin yang harus dipertimbangkan juga untuk mendapatkan calon pelanggan yang organik adalah struktur website, struktur situs. Nah, nanti saya akan share juga seperti apa situs yang baik. Nah, pertama kita akan bahas dulu konten yang berkualitas tinggi. Mungkin tidak asing lagi ya bagi teman-teman, bagi pemilik usaha secara online, itu konten yang utama atau konten is a king ya. Itu ada istilah itu. Jadi konten itu adalah raja. Jadi konten yang bagus itu bisa mendatangkan pelanggan yang sesuai dengan bisnis kita, sesuai dengan target pasar kita. Nah, seperti apa konten yang berkualitas tinggi? Yang pertama, konten itu unik. Seperti apa sih konten unik ini? Konten kapan perlu kontennya belum ada dibahas di website manapun. Ya. Jadi kalau bisa kita yang perdana membahasnya. Wah, itu agak susah sih. Gimana caranya? Nah, kita sebenarnya tidak harus memikirkan kontennya secara detail ya. Teman-teman bisa saja baca konten-konten yang sudah ada atau seperti infografis yang sudah ditampilkan di media-media sosial. Itu teman-teman bisa baca, bisa lihat, bisa bisa catat satu persatu. Nanti teman-teman bisa rincikan atau bisa tampilkan ulang di website yang teman-teman miliki. Jadi tidak harus teman-teman pikirkan nomor apa segitu susah ya. Nah, itu teman-teman tinggal baca konten-konten yang sudah ada, sehingga teman-teman nanti bisa buat lagi atau buat ulang dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai penyedia konten.
Kemudian harus detail. Jadi konten yang sudah kita lihat tadi kita harus detailkan satu persatu. Contohnya saya juga pernah dulu membuat informasi tentang minuman khas Sumatera Barat. Jadi teman-teman pernah dengar istilah dadiah ya, atau lebih familiar dengan istilahnya namanya yogurt ya, atau susu fermentasi. Itu saya detail satu persatu. Kalau dari mana dadiah ini berasal, dari kualitas susu kerbau apa yang bisa diambil, sampai negara lain punya loh minuman seperti susu fermentasi ini, saya sebutkan deh negara-negaranya. Dan itu jadi viral dari Google. Dan yang ketiga, konten yang berkesan itu harus terstruktur. Ya, jangan sampai urutannya acak. Ya, mana yang pertama kita beritahukan, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Kemudian yang keempat, konten yang tertinggi itu harus ada integrasi, harus ada hubungan dengan sosial media juga. Jadi bagaimana cara orang bisa mengetahui lebih banyak konten yang kita buat kalau seandainya konten kita tidak bisa di-share ke internet pengguna yang lain. Itu harus ada terintegrasi dengan aplikasi sosial media juga. Dan yang terakhir, konten yang tertinggi itu harus ada hubungannya atau relevansinya dengan usaha kita. Contohnya, seandainya kita usahanya konveksi misalnya, atau baju, ya, itu jangan sampai yang kita bahas di website kita atau di kita channel website usaha kita itu yang nggak ada hubungannya dengan usaha. Contohnya makanan kita bahas, apa hubungannya makanan dengan baju, ya seperti itu. Dan jangan juga dipaksakan. Jadi baju yang cocok digunakan untuk anak umur sekian tahun kalau sedang makan itu tentu dipaksakan gitu ya. Tapi carilah konten-konten yang ada hubungan dengan usaha kita. Oke. Kemudian kecepatan loading atau teman-teman ke halaman situs. Teman-teman bisa lihat nih di halaman ada namanya aplikasi ini tes kecepatan website, yaitu testmysite.thinkwithgoogle.com. Teman-teman bisa ukur nih berapa kecepatan situsnya. Jadi kalau seandainya teman-teman di sini sudah punya website, apakah itu dari Google Business atau dari pihak ketiga, itu teman-teman bisa tes di website tersebut, testmysite.thinkwithgoogle.com. Itu teman-teman tinggal masukkan alamat websitenya ke website tersebut dan itu bisa diukur berapa kecepatan websitenya. Dan pengunjung itu paling suka website yang tampilnya paling cepat adalah 3 detik atau kurang dari 3 detik. Nah, wah bagaimana nih? Website saya masih 5 detik atau 15 detik atau masalah 1 menit ya. Itu bagaimana caranya? Ada kebiasaan kita sebagai pengguna Indonesia itu malah kalau seandainya loadingnya agak lama itu biarin aja sampai websitenya benar-benar tampil ya. Apalagi website seperti ini apa namanya tes sebuah tes dinas itu ya, CPNS atau lain-lain, itu kalau seandainya pengguna sudah berat malah sabar untuk ditunggu gitu ya. Tapi kalau website usaha nggak bisa seperti itu. Itu kalau bisa loading websitenya minimal atau kurang dari 3 detik. Itu teman-teman bisa cek nanti di website testmysite.com. Oke, mohon maaf, Pak Surya. Saya tolong lanjutkan. Terima kasih, Pak. Nah, yang ketiga adalah kata kunci. Jadi teman-teman tadi sudah dengar juga penjelasannya sebelumnya, itu bagaimana kata kunci ini berperan penting dalam kemajuan bisnis online kita. Jadi kata kunci merupakan susunan kata yang membantu pengguna menemukan situs kita di internet. Jadi kata kunci kalau seandainya orang ketikkan di internet itu malah lebih bagus kata kunci yang berhubungan dengan usaha kita. Pilih kata yang banyak dan umum digunakan. Misalnya kalau seandainya teman-teman menampilkan informasi atau konten yang berhubungan dengan tips dan trik di website usahanya, teman-teman bisa masukkan cara atau teknik menjaga, biasanya tahap tutorial-tutorial seperti itu banyak dicari kata kuncinya dari Google. Dan pilih kata yang tingkat kompetisinya rendah. Nah, itu teman-teman nanti bisa ukur ya dengan aplikasi namanya Google Keyword Planner. Itu berapa orang sih yang mencari informasi kata kunci ini dalam sebulan. Nah, itu langsung kelihatan datanya. Dan berapa juga kompetitornya. Jadi kita bisa kelihatan nih, ternyata kompetitor untuk pengguna kata kunci ini itu sedang, itu susah atau sulit
atau mudah ya. Jadi kita targetkan kata kunci yang tingkat komposisinya yang mudah atau rendah. Dan yang ketiga, gunakan kata kunci sesuai dengan layanan yang ditawarkan. Jangan sampai kata kunci yang kita pilih itu di luar dari jasa yang kita berikan kepada calon pelanggan kita. Nah, ini dia tools-toolsnya yang bisa teman-teman gunakan untuk menganalisa sebuah kata kunci. Yang pertama yaitu Google Trends, fitur yang dimiliki oleh Google untuk mengetahui kata kunci yang paling banyak dicari di sebuah lokasi tertentu. Jadi kalau seandainya teman-teman di sini usahanya seperti saya di Padang, saya target pasarnya itu di Kalimantan misalnya. Saya bisa cek tuh apakah kata kunci yang ada hubungannya dengan usaha saya itu ada pencarinya nggak di Kalimantan. Itu bisa cek di Trends-nya Google Trends. Itu teman-teman bisa akses di trends.google.com. Kemudian teman-teman bisa juga melihatnya di Google Keyword Planner. Itu aplikasi yang tadi saya sebutkan untuk mencari jumlah pencarian dan ringkasan data terkait kata kunci. Apakah itu kompetitornya, pencariannya sebulan berapa, itu teman-teman bisa menggunakan Google Keyword Planner. Jika googling aja nanti di internet, dari ketik ke Google Keyword Planner, itu biasanya diarahkan melalui fitur aplikasi Google Ads. Itu belum bayar sih, jadi teman-teman bisa analisa dulu, nanti kalau sudah tertarik mau iklan di Google, itu bisa langsung menggunakan fitur SEM-nya Google Search. Atau yang ketiga, ini ada menggunakan aplikasi Google Alerts. Nah, ini saya gunakan juga. Google Alerts ini memudahkan kita untuk mendapatkan informasi apakah kata kunci ini sedang update di carian internet. Misalnya, misalnya kalau kita ingin mencari tahu informasi tentang daerah kita, kita masukkan kata kuncinya misalnya Kota Padang di Google Alert ya. Itu kalau setiap orang mengupdate informasi tentang Kota Padang, itu dapat notifikasi di email kita. Jadi otomatis kita terima notifikasinya terus menerus. Lagi ada orang yang mengupdate informasi tentang untuk mendapatkan data konten ini dibahas dengan topik seperti ini. Nah, kita bisa juga menambahkan konten tersebut. Jadi teman-teman bisa gunakan aplikasi namanya Google Alerts di halaman google.com/alerts. Nah, yang terakhir adalah struktur situs. Jadi struktur situs itu seperti anatomi tubuh manusia, ada kepala, ada badan, ada kaki. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada website yang menampilkan logo, di mana logo dan ada menu juga atau navigasi itu berada di urutan paling atas, itu berada di header-nya. Dan kemudian ada kontennya. Jadi seperti ini teman-teman bisa lihat, oh ternyata dia menampilkan informasi kualitas produk kit, bahan berkualitas, kemudian siap kirim untuk partai dan eceran. Gitu ya. Nah itu ada konten-kontennya itu berada di bagian tengah website yang bisa dikenal dengan istilah body atau badan website. Dan nanti di paling bawah itu biasanya menampilkan informasi terkait dengan kontak, ya alamat dan lain-lain itu berada di bagian bawah atau bagian footer. Nah, minimal website teman-teman harus memiliki 3 tahapan ini. Oke, kita sudah masuk di penghujung bagian pertama, sesi pertama. Apa saja sudah kita pelajari di sesi pertama ini? Pertama, teman-teman sudah mengenal strategi dalam menjalani bisnis online. Jadi apa saja yang harus teman-teman lakukan. Dan yang kedua, teman-teman sudah memahami apa saja dasar-dasar dalam SEO. Nah, teman-teman di sini sudah tahu apa itu riset kata kunci, kemudian optimasi cari dan teknik-teknik yang bisa kita gunakan untuk meriset kata kunci kita. Kemudian yang ketiga, teman-teman sudah belajar tips dan trik agar website kita optimal.